Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang keempat dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Teman-teman, hari ini kita akan membahas Sistem Informasi, Organisasi, dan Strategi. Nah, apa yang akan kita ulas bersama-sama? Namun sebelum kita mengulasnya, mari kita mengawali pertemuan hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi kita dalam rangka mencari ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita pelajari ini benar-benar mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Namun sebelum ke pokok inti pembahasan, ya, saya ingin bercerita sesuatu terkait tentang bagaimana atau siapa saja perusahaan telekomunikasi yang paling berhasil, ya, diukur dari asetnya adalah yang paling kaya di dunia. Nah, teman-teman, setelah saya coba-coba search di googling, ini ada beberapa perusahaan yang memang hari ini menjadi perusahaan terbesar di dunia. Nah, tentu mereka adalah perusahaan yang paling kaya. Nah, ini nanti akan menjadi contoh bagi pembelajaran kita hari ini tentang sistem informasi manajemen. Baik teman-teman, siapa saja 10 perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia? Nah, kita mungkin jarang yang tahu, namun ini sangat penting untuk kita ketahui karena kita bisa mempelajari dari bagaimana mereka membangun sistem informasinya. Nah, teman-teman, yang pertama ini ya, ada namanya AT&T. AT&T ini adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang beberapa tahun yang lalu sempat mengagetkan perusahaan telekomunikasi karena merilis pendapatannya sebesar 181,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dengan jumlah karyawan sebanyak 247.800 orang. Nah, perusahaan telekomunikasi AT&T ini ya menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar ya, karena lebih dari 180 miliar US dollar bisa dibukukan. Nah, perusahaan ini pada Juni 2020 yang lalu, ya, mereka mengembangkan yang namanya 4G. 4G ini kalau di Amerika Serikat ini sudah diberlakukan ya, 4G ini. Kalau di Indonesia mungkin masih hanya di beberapa kota tertentu. Tapi di Amerika sejak tahun 2020 itu sudah 179 juta orang di 355 pasar di Amerika Serikat menggunakan ini. Nah, perusahaan ini tentu menjadi sesuatu yang paling besar di Amerika, perusahaan yang terbesar di Amerika. Kemudian ternyata mereka sudah mengembangkan sayapnya ke berbagai negara, termasuk ke Meksiko. Kemudian perusahaan yang kedua adalah Verizon Wireless.
Verizon Wireless ini juga perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Di tahun 2019 yang lalu, dia sempat membukukan lebih dari 130 miliar US dollar, ya, dengan jumlah karyawan sebanyak 135.400 orang. Luar biasa. Ya, pada tahun 2018 Verizon sempat menggemparkan Amerika Serikat dengan tawaran 4G LTE-nya, ya. Dan saat itu 98% populasi Amerika Serikat itu menggunakan layanan 4G LTE ini. Nah, mereka berhasil memberikan layanannya kepada 154 juta pelanggannya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya, kalau tadi AT&T, sekarang ini adalah NT&T, ya, atau Nippon Telegraph and Telephone. Nah, perusahaan dari mana ini? Perusahaan ini adalah berasal dari Jepang, yang saat itu didirikan tahun 1952, ya. Perusahaan asal Jepang ini sempat menggemparkan dunia juga karena berhasil membukukan lebih dari 110 miliar dolar US dollar dengan jumlah karyawan 310.000 orang. Luar biasa. Ini mewakili perusahaan telekomunikasi dari Jepang yang mendunia, ya. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang besar. Nanti kita akan pelajari bagaimana rahasia mereka, begitu. Selanjutnya ada Comcast. Comcast ini adalah perusahaan kembali lagi dari asalnya Amerika Serikat. Di tahun 2017 dia sempat memasuki pasar ponsel, begitu, dan dia meluncurkan Xfinity Mobile, ya. Xfinity Mobile ini, nah, ia menggabungkan jaringan LTE terbesar dan paling handal di Amerika Serikat dengan 19 juta hotspot Xfinity Wi-Fi-nya. Biasa, ya. Jadi jumlah karyawan mereka 190.000 orang dan pendapatan mereka kurang lebih 109 miliar US dollar. Luar biasa. Kemudian ada yang kelima lagi, namanya Deutsche Telekom. Deutsche Telekom itu perusahaan telekomunikasi yang berasal dari Jerman. Nah, perusahaan yang berasal dari Jerman ini di tahun 2020 yang lalu dia membukukan pendapatan sebanyak 90,41 miliar US dollar dengan jumlah karyawan 216.000 orang. Nah, apa yang dilakukan oleh Deutsche ini beroperasi di seluruh dunia dalam bidang telepon kabel, kemudian telepon seluler, kemudian broadband, televisi digital, media digital, layanan IT, dan solusi jaringan, begitu. Nah, perusahaan asal Jerman ini juga turut memberikan sumbangsih atau memberikan contoh bagi perusahaan-perusahaan kita, khususnya di Indonesia, bagaimana mengembangkan perusahaan berbasis sistem informasi. Nah, kemudian yang keenam ada namanya SoftBank. SoftBank ini adalah perusahaan asal Jepang, ya. Dia sempat membukukan pendapatan sebanyak 86,85 miliar US dollar dengan jumlah karyawan 37.821 orang. Nah, dia bergerak di bidang telekomunikasi seluler, namun SoftBank juga terlibat di IoT, kemudian AI, robotika, semikonduktor, dan e-commerce. Ya, SoftBank ini menjadi perusahaan kemitraan yang sangat strategis, ya, karena mereka bekerja sama dengan banyak perusahaan lainnya. Kemudian yang ketujuh ada namanya Telefonica. Nah, Telefonica ini adalah perusahaan asal dari Spanyol, begitu, dengan pendapatan terakhir yang dirilis adalah 54
miliar US dollar dengan jumlah karyawan 120.138 orang. Nah, perusahaan ini sebenarnya perusahaan milik Spanyol yang berekspansi ya ke beberapa negara. Perusahaan ini didirikan di Madrid pada tahun 1924. Selanjutnya Telefonica ini menggeluti bisnisnya, usahanya itu di bidang ponsel, data, televisi, dan akses internet. Nah, secara global perusahaan ini memiliki 344 juta klien di seluruh Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Spanyol, Inggris, dan Jerman. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada namanya América Móvil. América Móvil ini berasal dari Meksiko dengan pendapatan terakhir sebanyak 53,45 miliar US dollar dengan jumlah karyawan 189.448 orang. Nah, perusahaan ini memiliki 277,4 juta pelanggan, ya, dan 84,3 juta pelanggan ini adalah pelanggan yang tetap begitu, dan juga dia menjadi pelanggan data tetap atau layanan TV berbayar begitu. Selanjutnya ada perusahaan dari Cina namanya China Telecom. Ya, pendapatan terakhir yang sempat dibukukan adalah 53,15 miliar US dollar dengan jumlah karyawan 287.076 orang. Nah, China Telecom ini berbasis di Beijing. Dia menyediakan layanan telepon seluler, akses internet, dan televisi digital. Ya, pada tahun 2019 dia memiliki 336 juta pelanggan. Jadi 153 jutanya pelanggan broadband kabel dan 111 jutanya adalah jalur akses dalam layanan. Kemudian yang terakhir adalah Vodafone. Vodafone ini perusahaan telekomunikasi asal Inggris, sempat membukukan pendapatan sebanyak 50,56 miliar US dollar dengan jumlah karyawan 98.996 orang. Nah, ini salah satu perusahaan yang menyediakan IP VPN di 74 negara gitu, dan memiliki roaming 4G di 168 negara. Nah, Vodafone ini salah satu dari 5 penyedia internet teratas di dunia dan salah satu operator terbesar kabel laut. Wilayah operasinya yang utamanya meliputi Asia, Afrika, Eropa, dan Oseania. Nah, teman-teman melihat kesuksesan atau kehebatan dari 10 perusahaan yang saya sebutkan tadi, tentu teman-teman sempat berpikir bukan? Apa yang mereka lakukan, ya. Apa yang mereka lakukan selama ini sehingga mereka itu bisa seperti demikian. Sedangkan dari 10 perusahaan yang tadi disebutkan itu tidak ada satu perusahaan pun yang berasal dari Indonesia. Nah, saatnya kita mencoba mengulas bersama-sama apa sih sebenarnya, ya, apa sebenarnya yang mereka lakukan. Apa yang sebenarnya mereka lakukan sehingga mereka bisa seperti itu. Nah, baik teman-teman, di sini ada sebuah diagram. Dari diagram ini saya ingin menjelaskan bahwasannya perusahaan-perusahaan besar seperti yang saya sebutkan tadi telah melakukan beberapa hal, ya, dari sisi manajemen. Dari sisi manajemen, mereka melakukan yang namanya determine business strategy. Apa itu determine business strategy, ya? Determine business strategy itu dia menentukan strategi bisnis baru begitu. Jadi dari pihak manajemen, ya, ini kan kita memandangnya dari kacamata sistem informasi manajemen, ya. Maka kita harus membahasnya satu-satu, mulai dari
manajemen, organisasi, teknologi, sampai sistem informasi begitu. Oke, dari sisi manajemen, mereka menentukan strategi bisnis baru, arah baru, sehingga mereka tidak tertinggal dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ya, selalu mengikuti perkembangan begitu. Kemudian yang kedua, mereka memilih produk baru dan layanan baru. Ternyata teman-teman, beginilah siklus hidup ya. Jadi siklus hidup seperti itu. Selalu akan ada produk baru dan ada layanan baru. Kita tidak bisa dikengkang oleh satu perusahaan sehingga kita berusaha loyal mati-matian, ya. Sebut sajalah ya perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang dipakai sejak dulu begitu, perusahaan salah satu perusahaan BUMN, tidak saya sebutkan mereknya begitu. Namun faktanya beberapa terakhir hari ini gangguan sering terjadi, kemudian akses internet tidak lancar dan seterusnya. Ini menjadi sebuah peluang bagi pendatang baru sebenarnya. Peluang bagi pendatang baru apabila mereka memberikan pilihan produk baru dan servis atau layanan baru. Nah, dari sisi organisasi, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mengimplementasikan strategi yang sudah direncanakan. Nah, tentu strategi ini di masing-masing perusahaan akan sangat berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, kan begitu. Perusahaan di Amerika dengan perusahaan di Indonesia tentu akan memiliki strategi yang berbeda pula karena perilaku masyarakatnya, kemudian kondisi wilayah alamnya tentu akan berbeda, kan begitu. Kemudian yang dari sisi organisasi, mereka juga melakukan yang namanya partner with other vendors. Teman-teman, ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama bahwa mereka melakukan yang namanya kerjasama, berpartner dengan vendors yang lain. Jadi ternyata perusahaan-perusahaan besar itu tidak menjemput kesuksesannya itu hanya secara individu, tapi mereka berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Misalnya kayak AT&T tadi yang saya sebutkan, mereka berpartner dengan namanya iPhone, ya, iPhone. Maka mereka menjadi menjadi jaringan spesial miliknya iPhone. Karena apa? Karena memang mereka sudah kerjasama, mereka berpartner dengan vendors yang dikerjasamakan mereka, begitu. Nah, kemudian dari sisi teknologi, perusahaan berusaha ini teman-teman ya, namanya deploy iPhone, misalnya AT&T tadi ya. Ini hanya contoh saja. Jadi perusahaan tadi menyebarkan iPhone, turut memperkenalkan iPhone kepada dunia, begitu. Sehingga ini akan menjadi bisnis yang saling menguntungkan di antara bisnis-bisnis telekomunikasi yang saya sebutkan tadi. Kemudian mereka menyebarkan yang namanya isu 4G network. Kalau sekarang 5G ya, sekarang sudah, kalau dulu 4G network ini menjadi, tapi di Indonesia masih banyak ini 4G ya. Ya, mereka menyebarkan yang namanya isu 4G network. Kalau sekarang 5G. Nah, kemudian mereka menyebarkan isu yang namanya Android smartphone. Nah, ini juga akan menjadi ceruk bisnis baru bagi mereka yang saling berpartner ya. Jadi kalau sekarang ini kan banyak TV-TV digital ya teman-teman ya. TV-TV digital sekarang ini kan TV berbasis Android, berbasis ya itulah ya, TV pintar lah ya. Tidak hanya Android, ada yang berbasis Samsung gitu ya. Nah, tergantung vendors mana yang mereka ikuti atau mereka yang menjadi partner mereka. Nah, misalnya TCL, TV TCL ini TV pendatang baru dari Cina ya, yang luar biasa, merusak harga pasaran di Indonesia, yang mana mereka ternyata bekerja sama atau berpartner dengan yang namanya Android. Ya, maka TV Android menjadi hari ini menjadi booming begitu,
karena sengaja mereka sebarkan melalui kerjasama ini begitu. Kemudian dari konteks sistem informasi, ya, jadi setelah apa yang mereka lakukan di sisi manajemen, kemudian di sisi organisasi dan teknologi, ini memunculkan sistem informasi baru begitu, sehingga mereka menciptakan yang namanya produk baru, ya. Kemudian juga mereka menyediakan layanan baru. Nah, oke ya, setelah mendapatkan masukan dari manajemen tadi, organisasi, teknologi seperti itu, kemudian mereka ciptakanlah sebuah produk baru, kemudian juga membuat menyediakan layanan baru begitu. Nah, muncul yang namanya solusi bisnis. Apa solusinya? Solusinya adalah bagaimana meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan layanannya itu sendiri. Nah, namun setelah ada solusi bisnis ini, perusahaan bisa menentukan solusi bisnis ini, faktanya zaman terus berkembang, bisnis seiring waktu menjadi terdisrupsi, ya, maka ada yang namanya tantangan bisnis atau business challenge. Business challenge-nya ini adalah, yang pertama adalah opportunities from new technology, atau peluang dari teknologi baru. Misalnya tadi ada Android, maka ya ini tantangannya, bisa enggak ikut seperti itu. Misalnya kayak zaman dulu itu Nokia luar biasa, menjadi HP-nya setiap orang ya saat itu, ya seangkatan saya begitu, zaman SMA atau aliyah begitu, ya rata-rata HP-nya Nokia semua, nggak ada yang selain Nokia kan kira-kira gitu. Nah, ternyata seiring perkembangan waktu, Nokia hari ini tidak menjadi dikenal lagi di masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak mau ya mengembangkan atau menangkap peluang dari teknologi baru yang namanya Android. Sehingga hari ini yang terkenal begitu, justru malah HP-HP keluaran Cina yang berbasis Android seperti Xiaomi, kemudian Oppo dan lain-lainnya lah begitu. Nah, ini kan padahal mereka adalah perusahaan-perusahaan kecil dibanding dengan Nokia saat itu kan. Tapi nyatanya mereka bisa menangkap peluang dari teknologi baru itu. Kemudian ada tantangan lagi dalam bisnis seiring perkembangannya sistem informasi tadi, yang namanya adalah powerful competitor. So, powerful competitor itu adalah kompetitor yang kuat begitu, yang nantinya akan juga susah untuk disaingi begitu. Maka harus maka harus dipertimbangkan begitu ya, bagaimana ketika perusahaan berdiri di era seperti ini. Nah, termasuk juga perbankan juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita melihat bagaimana kondisi yang saat ini berlaku begitu ya, maka tentu akan ada beberapa dampak, beberapa aturan-aturan yang harus kita ikuti, kemudian mau nggak mau kita harus mengikuti sistem yang ada dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah ketika kita membahas tentang bagaimana hubungannya organisasi dengan sistem informasi itu. Nah, sistem informasi dan organisasi ini adalah sebuah sistem hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi antara organisasi dengan teknologi informasi ini adalah saling mempengaruhi. Nah, sistem informasi ini dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis kan ya. Namun pada saat yang sama tentu organisasi ya harus sadar dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi yang nantinya juga akan menambah keuntungan bagi organisasi. Nah, maka ada hubungan dua arah antara organisasi dengan teknologi informasi dan teknologi informasi dengan organisasi.
Nah, hubungan dua arah ini sangat kompleks ya teman-teman. Karena apa? Karena dimediasi oleh banyak faktor begitu. Dimediasi oleh banyak faktor. Di antaranya yang pertama ini adalah environment. Ya. Environment itu adalah lingkungan perusahaan, di mana perusahaan itu berdiri, kemudian sumber daya manusianya bagaimana dan lain-lainnya lah, baik lingkungan internal maupun eksternal ya. Ini adalah akan mempengaruhi ya pola hubungan antara organisasi dan teknologi informasi yang akan dipakai begitu. Kemudian yang kedua adalah culture atau budaya. Budaya ini juga menjadi penting, budaya organisasi terkait tentang falsafah yang dianut, bagaimana tentu misalnya teman-teman ketika membandingkan Facebook dengan Telkom misalnya, ya, itu akan berbeda karena dia memiliki culture yang berbeda-beda pula kan begitu. Nah, kalau Facebook, perusahaan Facebook itu kan diisi oleh anak-anak muda yang tidak di bawah pantauan negara misalnya begitu. Itu kan tentu akan berbeda dengan perusahaan Telkom yang notabene BUMN dan lain sebagainya. Itu kan tentu akan sangat berbeda. Secara culture itu akan sangat berbeda ya. Kemudian secara struktur, ya, ini juga struktur organisasi di dalam sebuah perusahaan ini juga akan sangat mempengaruhi teknologi informasi yang akan dipakai dan juga bagaimana organisasi itu bisa menggunakan teknologi informasi itu. Kemudian ada lagi yang memediasi faktor antara organisasi dan teknologi informasi, ya begitu juga sebaliknya, itu adalah bisnis proses atau proses bisnis. Proses bisnis ini menjadi operasional utama ya dalam sebuah perusahaan, sehingga akan menggambarkan karakteristik dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya politik ya. Politik ini baik politik internal maupun politik eksternal. Kalau politik internal mungkin antara perusahaan, manajer begitu, pengelola perusahaan dengan pemegang saham misalnya begitu. Kemudian atau politik eksternal, mungkin politik di pemerintahan, lingkungan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya manajemen decision. Manajemen decision ini adalah manajemen pengambilan keputusan. Termasuk keputusan yang akan dipilih ini nanti akan menjadi mediator antara organisasi dan teknologi informasi. Nah, pertanyaannya, organisasi itu apa? Tentu teman-teman pasti ingat ya, apa yang dinamakan organisasi. Secara singkat mungkin organisasi itu adalah struktur sosial formal yang berjalan stabil begitu, yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan sebuah luaran. Nah, ini organisasi versi dalam perusahaan tentunya ya. Teman-teman melihat gambar di bawah ini bahwa organisasi itu akan mendapatkan yang namanya input dari lingkungannya. Nah, dia berkewajiban atau nantinya pasti dia akan mengeluarkan yang namanya output ya, dari hasil masukan yang tadi input ya, misalnya produk atau apa kan begitu kan. Nah, maka organisasi ini teman-teman perlu mengetahui bahwa modal dan tenaga kerja ini merupakan faktor produksi utama begitu ya. Jadi nanti modalnya kemudian tenaga kerjanya ini menjadi input from the environment yang paling utama begitu ya. Jadi supaya bagaimana ketika nanti diproses gitu, ketika nanti proses produksi itu nanti akan menghasilkan luaran yang bisa memberikan feedback kembali ke sumber input lagi, menjadi input kembali. Nah, organisasi atau perusahaan mengubah input ini ya, menjadi produk atau jasa dalam fungsi
produksi. Ya, maka terjadi yang namanya proses produksi. Nah, proses produksi ini tentu akan tidak semudah yang kita bayangkan, ya, mulai dari penyediaan bahan baku dan seterusnya. Tentu akan banyak sekali ya proses-proses produksi itu, sehingga ini diharapkan nanti akan bisa memberikan keluaran atau output, ya, dari input yang sudah masuk tadi. Nah, input yang sudah masuk ini nanti, ya, maka akan digunakan lagi sebagai bahan masukan untuk input. Nah, misalnya semakin banyak produk yang dikeluarkan, maka semakin banyak pelanggan, konsumen, begitu. Semakin banyak konsumen, tentu perusahaan akan menambah tenaga kerja. Tenaga kerja bisa jadi berasal dari konsumen, misalnya begitu. Atau misalnya setelah mendapatkan banyak pendapatan dari konsumen, perusahaan mengeluarkan yang namanya corporate social responsibility, misalnya begitu. Mengeluarkan CSR-nya untuk siapa? Nanti untuk ke masyarakat juga. Nah, ini akan diproses begitu terus dalam sebuah organisasi, dari input kemudian proses menjadi output gitu. Nah, perubahan teknologi, teman-teman, ya. Perubahan teknologi ini tentu membutuhkan perubahan dalam siapa yang memiliki dan mengontrol informasi itu. Siapa yang berhak mengakses dan memperbarui informasi tersebut, dan siapa yang membuat keputusan tentang siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, pandangan yang lebih kompleks ini ya memaksa perusahaan untuk melihat bagaimana pekerjaan itu dirancang dan prosedur yang akan digunakan untuk mencapai output. Maka ada yang namanya ini pandangan perilaku organisasi kaitannya dengan sistem informasi. Nah, pandangan ini teman-teman bisa melihat bahwa dari environmental research, ya, environmental resource ini adalah sumber daya lingkungan, itu baik tadi seperti yang saya sebutkan, tenaga kerja, modal, dan lain-lainnya, begitu, untuk menghasilkan output atau keluaran ini. Nah, ini ya, kalau dalam pandangan perilaku organisasi ini akan dimediasi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah terkait tentang structure atau struktur. Struktur ini bisa misalnya seperti hierarki. Hierarki ini mungkin jabatan-jabatan di perusahaan, siapa yang akan memimpin, kemudian ya sampai hierarki yang paling bawah, gitu ya. Dari atas, hierarki atas sampai hierarki yang paling bawah. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya division of labor atau divisi dari tenaga kerja. Tenaga kerja ini juga ada divisi-divisinya, ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, ada bagian supplier, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada rules, prosedur. Ya, jadi ada aturan, ada prosedur. Ya. Maka sekali lagi ketika sumber daya lingkungan yang ada ini tadi diproses, tentu akan melewati yang namanya ini organisasi, ya, organisasi. Nah, proses dari input tadi itu akan menghasilkan output seperti apa itu tergantung ini. Jadi tergantung hierarki dalam perusahaan, tergantung divisi dari tenaga kerja, tergantung aturan dan prosedur yang dipakai, kemudian proses bisnis dan budaya, begitu ya. Ini dari sisi structure saja. Nah, di sisi proses juga ada. Dari sisi proses ada namanya rights and or obligation atau hak atau kewajiban, hak dan kewajiban. Ini juga menjadi nanti akan mempengaruhi output yang akan dikeluarkan, begitu. Kemudian ada yang namanya privilege or responsibility,
hak istimewa atau tanggung jawab dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi yang ini ya, values. Nah, kalau kita orang ekonomi Islam begitu, tentu mungkin dalam perusahaan akan ada nilai-nilai keislamannya begitu dan sebagainya. Kemudian ada norma, ada people atau orang-orang yang di dalamnya begitu. Nah, ini turut mempengaruhi juga perilaku organisasi dalam ya proses input menuju output itu. Nah, teman-teman juga harus mengetahui bahwa semua organisasi ya, termasuk perusahaan bisnis ini menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu karena individu di dalam perusahaan mengembangkan rutinitas atau memproduksi barang dan jasa. Perusahaan selama ini bisa menghasilkan produk tentu karena rutinitas yang terjadi di dalamnya. Nah, rutinitas individu ini misalnya adalah ketika misalnya contoh kecil saja, ketika teman-teman pergi ke rumah sakit begitu atau mengunjungi sebuah klinik, di sana teman-teman akan menemui yang namanya resepsionis begitu ya. Resepsionis ini memiliki yang namanya individual routines atau rutinitas individual ya, entah mungkin ada prosesnya ya, ada misalnya yang pertama mencatat dulu, mendaftar nama Anda ya begitu ya, kemudian menanyai atau men-screening Anda penyakitnya apa dan seterusnya, mau periksa tentang apa dan lain sebagainya ya. Kemudian apalagi ya, selain wawancara ya banyak lah ya banyak sekali ya, itu namanya adalah bisnis proses. Bisnis proses itu bisa tunggal, bisa jamak ya, ini dalam contoh ini adalah jamak. Termasuk dalam perusahaan atau perbankan, mereka mesti akan memiliki yang namanya bisnis proses tertentu bagi setiap individu ya, bagi setiap individu. Nah, rutinitas seperti ini atau yang dimiliki oleh individual ini nanti ya akan menciptakan atau turut menentukan, bukan menentukan ya, turut menyampaikan perusahaan menuju keberhasilannya atau mencapai tujuan organisasinya. Maka perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya rutinitas dan proses bisnis. Nah, semua organisasi terdiri dari rutinitas dan perilaku individu ya, yang sekumpulannya membentuk proses bisnis. Kumpulan proses bisnis itu membentuk perusahaan bisnis ya. Maka nanti ya, tawaran dari sistem informasi tentu akan ada namanya aplikasi sistem informasi yang mengharuskan ya rutinitas individu dan proses bisnis ini berubah ya untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih tinggi, kinerja perusahaan yang lebih tinggi. Harapannya begitu. Karena apa? Karena kalau individu dibebani banyak rutinitas yang sangat melelahkan, tentu efektivitas organisasi atau kinerja organisasi akan menurun, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana sistem informasi memandang organisasi dan lingkungannya begitu? Sistem informasi memandang organisasi dan lingkungannya ini ditunjukkan oleh gambar ini, teman-teman. Jadi the organization and its environment. Jadi organisasi dan lingkungannya ini, lingkungan itu membentuk apa yang dapat dilakukan organisasi, begitu ya. Jadi lingkungan itu menjadi pengaruh penting ya terhadap apa yang dapat dilakukan oleh organisasi. Nah, lingkungan itu coba kita lihat ya, nanti yang akan membentuk organisasi, membentuk apa yang akan dilakukan oleh organisasi apa. Ya, ini ada namanya environmental resource and constraint atau sumber lingkungan dan kendalanya. Ya, misalnya pertama adalah governance. Ya. Tentu teman-teman tahu kan bagaimana peran pemerintah dalam proses berjalannya sebuah bisnis, kan begitu.
perusahaan tidak akan lepas yang namanya dengan pemerintah, baik itu perusahaan nasional maupun multinasional. Apalagi kalau multinasional, mereka harus menghadapi pemerintah dua, pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, kan begitu. Kemudian yang kedua ada namanya competitors atau pesaing. Jadi perusahaan ini melakukan tindakan apa itu tergantung kompetitornya. Kompetitornya melakukan apa, maka mereka akan menyusun strategi yang tentu ini menjadi berbeda kan, yang tidak dilakukan oleh kompetitornya begitu. Kemudian ada customer tergantung pelanggannya itu seperti apa, baik karakteristiknya maupun perilaku konsumennya dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi dasar bagaimana organisasi dapat melakukan sesuatu gitu. Kemudian ada namanya financial institution atau institusi keuangan. Ini bisa dilihat misalnya seperti perbankan atau pemberi modal, penanam modal dan seterusnya. Kemudian ada namanya culture, budaya. Budaya ini juga turut mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian ada namanya knowledge, pengetahuan, teknologi. Ya, ini juga akan turut mempengaruhi yang namanya apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Maka sistem informasi ini yang dikembangkan nanti ini dipengaruhi oleh organisasi dan lingkungannya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimana sistem informasi bisa mempengaruhi organisasi? Nah, tentu teman-teman akan bertanya-tanya ya, kok bisa sistem informasi itu mempengaruhi organisasi? Nah, sistem informasi ini telah menjadi alat yang mengintegralkan perusahaan begitu, yang menaikkan perusahaan, kemudian mereka juga mempersatukan antar hubungan manajemen dan lain sebagainya. Nah, ini sistem informasi yang seperti itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa sistem informasi itu mempengaruhi organisasi dan perusahaan bisnis. Cobalah kita lihat dulu dari sisi dampak ekonomi misalnya. Ya, dari sisi dampak ekonomi, teknologi informasi ini akan mengubah ya baik biaya modal maupun biaya informasi. Oke ya, baik biaya modal maupun biaya informasi. Nah, teknologi sistem informasi ini dapat dipandang sebagai faktor produksi yang dapat menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Oke ya. Oke, coba kita lihat. Di sini ada sebuah diagram atau grafik, ada grafik. Semakin, lihat ya, semakin tinggi transaksi begitu ya, semakin tinggi transaksinya, biaya transaksi, maka perusahaan itu dianggap semakin besar. Ini pandangan tradisional. Oke ya. Jadi semakin transaksi atau biaya-biaya yang ada di perusahaan itu tinggi, maka perusahaan itu adalah perusahaan besar, kira-kira begitu ya. Semakin kecil biaya transaksi, maka perusahaan itu berarti juga kecil, gitu ya kan, linear begitu. Nah, berbeda dengan sentuhan sistem informasi, bahwa ketika adanya sentuhan sistem informasi ya, biaya keagenan ya, biaya keagenan itu apa sih? Biaya keagenan itu, jadi biaya keagenan itu biaya mengelola karyawan perusahaan ya. Biaya mengelola perusahaan misalnya seperti apa? Misalnya seperti audit, kemudian pengawasan dan lain-lain lah begitu. Nah, biaya mengawasi karyawan dan seterusnya ya, ini kan akan menambah biaya bagi perusahaan. Namun ketika kita lihat semakin, kalau menggunakan sentuhan sistem informasi ya, semakin biaya-biaya ini bisa ditekan, semakin ini biaya agensi kecil, maka perusahaan itu justru akan menjadi besar, ya kan? Perusahaan itu akan menjadi besar.
Kenapa? Karena mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya itu, ya, biaya-biaya agensi tadi. Ya, inilah dampak adanya sistem informasi bagi perekonomian. Dampak ekonominya begitu. Lantas kemudian dampak organisasinya apa? Dampak organisasinya adalah, teman-teman bisa lihat nih gambar di sini. Ini ya, ada gambar hijau yang pertama. Kalau hierarki organisasi tradisional ini menggunakan banyak level dari manajemen, ya. Ada level paling atas, level atas kedua begitu, menengah, ya, terus ada level-levelnya terus begitu. Ya, level manajer sampai banyak begitu. Nah, ini kan tentu akan bagi perusahaan-perusahaan seperti ini, perusahaan-perusahaan yang menganut sistem tradisional seperti ini tentu akan mengeluarkan banyak biaya, kan begitu. Berbeda dengan organisasi yang didukung oleh sistem informasi atau organisasi modern. Nah, mereka menggunakan hierarkinya seperti hierarki rata, tidak seperti piramida, ya. Jadi mereka hanya satu di pimpinan, kemudian di level 2 manajer, dan ketiga langsung ke karyawan begitu. Nah, jadi an organization that has been flattened by removing layer of management. Jadi organisasi ini menjadi rata begitu karena apa? Karena menghapus lapisan-lapisan dari manajemen. Nah, inilah dampak sistem informasi bagi organisasi. Termasuk juga nanti akan ada dampak-dampak yang lain, misalnya dari sisi penugasan, dari sisi karyawan yang akan bekerja, kemudian struktur dan teknologi yang akan dipakai juga. Ini memberikan dampak-dampak luar biasa. Ya, maka sistem informasi menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan atau entitas bisnis. Nah, selanjutnya pertanyaannya, sistem informasi supaya bisa untuk mencapai keunggulan kompetitif itu bagaimana? Nah, ini pertanyaan penting juga. Kalau sekedar ingin menambahkan sistem informasi bagi perusahaan bisa saja ya, selama ada dananya, ada uangnya begitu ya, bisa saja. Tapi ya kan, bagaimana sistem informasi itu bisa digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan, kan begitu. Nah, jadi di hampir setiap industri, ya, atau setiap perusahaan ini pasti kita akan menemukan bahwa beberapa perusahaan itu bekerja lebih baik daripada perusahaan yang lainnya, seperti yang saya contohkan di awal pembahasan kita tadi. Misalnya AT&T dengan perusahaan telekomunikasi di negara kita dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh bahwa sebuah perusahaan bisa memanfaatkan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitifnya, gitu. Nah, misalnya kalau di Indonesia ini ada namanya Toyota, perusahaan Toyota, ya. Perusahaan Toyota ini kalau di Indonesia kan dianggap unggul, kan begitu. Jadi orang rata-rata mobilnya Toyota. Kemudian ada Honda, begitu kan. Kemudian ada seterusnya sampai sekarang ada muncul lagi namanya Wuling misalnya, begitu, dan seterusnya. Nah, ini mereka menggunakan sistem informasi untuk apa? Untuk mencapai keunggulan kompetitifnya. Nah, bagaimana cara untuk mencapai keunggulan kompetitif ini? Nah, maka ada nih beberapa model yang ditawarkan oleh sistem informasi. Yang pertama ada namanya model Porter. Ya, model Porter ini apa? Ya, jadi model Porter ini posisi strategis perusahaan dan strateginya itu tidak hanya ditentukan oleh persaingan dengan pesaing langsung, gitu ya, tetapi juga oleh 4 kekuatan lain di lingkungan perusahaan. Ya. Jadi perusahaan itu nanti
tidak hanya sekedar berhadapan dengan kompetitornya saja, tapi mereka akan berhadapan dengan empat kekuatan lain. Apa itu? Yang pertama adalah new market entrant. New market entrant itu adalah pendatang pasar yang baru gitu. Seperti teman-teman ketahui bahwa perusahaan hari ini banyak gulung tikar di masa pandemi. Oke ya, paham ya? Jadi perusahaan itu tidak bisa langgeng karena apa? Karena selalu akan ada kejadian-kejadian baru sehingga membentuk yang namanya pendatang pasar baru. Misalnya zaman dulu Gojek itu kan dianggap sesuatu yang aneh, menjadi pesaingnya ojek tradisional. Tapi memang seperti itu, itulah namanya new market entrant, ya, pendatang pasar baru, ya, menawarkan teknologi, menawarkan kemudahan dan seterusnya. Ini namanya market entrant. Kemudian kekuatan yang lain adalah subtitle product. Substitute product, ya, jadi produk yang pengganti begitu ya. Ada produk pengganti, ada produk pilihan yang lain. Misalnya kita menawarkan perbankan syariah misalnya. Ternyata ada lagi misalnya ya, ada perbankan dengan sistem yang syariah tapi lebih menguntungkan dan lebih mudah begitu. Misalnya begitu. Atau misalnya produk apa lagi? Misalnya kalau zaman dulu mungkin untuk industri pasta gigi mungkin hanya Pepsodent, hanya ini kan. Sekarang sudah banyak sekali ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pasta gigi. Ada pasta gigi halal lah, ada berbahan siwak, sunnah dan lain sebagainya. Ini kan menjadi substitute produk tersendiri ya. Jadi pengganti produk tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada sebelumnya begitu. Maka kalau tidak terus berinovasi, terus mengikuti perkembangan begitu, tentu akan juga ya akan musnah begitu ya dengan sendirinya. Kemudian ada namanya customer. Kekuatan customer ini menjadi penting, teman-teman. Kenapa? Dari customer lah perusahaan bisa hidup. Nah, maka hidupnya perusahaan itu harus disesuaikan dengan keinginan customer. Ya, maka customer ini menjadi seorang raja memang. Seorang raja di mana mereka turut menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita produksi, apa yang kita berikan layanan untuk mereka dan seterusnya. Kemudian ada namanya suppliers. Suppliers itu ya supplier ya. Jadi mereka juga turut mempengaruhi proses bisnis, proses perusahaan, karena ini juga menjadi penentu juga. Misalnya kalau dalam perbankan syariah itu akadnya misalnya adalah akad pesanan begitu misalnya ya. Pakai akad pesanan perumahan misalnya, perumahan secara syariah. Maka suppliers ini menjadi penting karena ini akan berhadapan langsung dengan customer kan, dengan nasabah kan begitu. Nah, maka suppliers juga menjadi kekuatan penting dalam model Porter ini. Kemudian ada lagi teman-teman, namanya model business value chain. Model business value chain itu bagaimana? Nah, ini teman-teman lihat nih di gambar diagram ini. Jadi perusahaan itu punya aktivitas pendukung dan punya aktivitas primer, teman-teman. Oke ya. Aktivitas primernya apa? Aktivitas primernya adalah yang pertama misalnya inbound logistik. Ya, jadi masukkan logistik. Jadi dengan sentuhan sistem informasi, ya, dampak dari sistem informasi tadi ya, supaya bisa mencapai keunggulan kompetitif, maka inilah dibuat yang namanya automated warehousing system. Apa itu? Jadi sistem pergudangan yang otomatis ya. Sistem pergudangan yang otomatis misalnya mengeluarkan barang yang
lama bisa keluar terlebih dahulu, stok barang yang lama bisa keluar terlebih dahulu daripada barang baru, misalnya begitu. Ya, ini ada sistem otomatisasi seperti itu. Jadi dalam pergudangan, ya, bahan baku yang masuk lebih awal akan dipakai lebih awal, begitu misalnya. Nah, kemudian di sisi operasi, ya, dari sisi operasional ada namanya Computer Controlled Machining System. Apa itu? Jadi kontrol mesin yang tersistem, begitu ya, sehingga kalau dalam bisnis, misalnya bisnis makanan itu, jadi masaknya secara otomatis, tidak akan kalau di bahasa kita itu tidak akan terbakar, tidak akan merubah cita rasa dan sebagainya, karena sistemnya sudah otomatis, sekian detik akan berhenti, sekian detik akan berjalan, dan seterusnya. Nah, ini namanya Computer Controlled Machining System. Kemudian dari sisi sales and marketing, ya, dari penjualan dan pemasaran, ini ada yang namanya Computerized Ordering System. Jadi ada sistem pemesanan yang terkomputerisasi. Ya, jadi ketika perusahaan ingin membuat produk atau menyusun sebuah produk, ini sebenarnya sudah ada rekap data, ya, rekap data yang terkomputer, ya, pesanan yang terkomputerisasi, begitu, sehingga ini bisa dijadikan sebagai penentuan seberapa banyak produk yang harus diciptakan oleh perusahaan, begitu. Kemudian ada yang namanya service, ya, service atau layanan. Nah, di service layanan ini ada namanya sistem Equipment Maintenance System. Apa itu? Yaitu pemeliharaan peralatan, ya, sistem pemeliharaan peralatan. Nah, kemudian di outbound logistik. Ya, outbound logistik ini ada namanya Automated Shipment Scheduling System. Ada sistem penjadwalan pengiriman, ya, sistem secara otomatis, begitu. Nah, ini aktivitas-aktivitas primer, aktivitas-aktivitas pokok yang dilakukan oleh perusahaan ini bisa disentuh dengan teknologi. Tentu teman-teman akan membayangkan bagaimana nanti tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Benar kan? Nah, inilah kinerja bisnis, kinerja perusahaan ketika mendapatkan sentuhan sistem informasi. Nah, ada namanya aktivitas mendukung juga, ada namanya di bidang administration and management, ada namanya electronic scheduling and messaging system atau penjadwalan dan pemesanan, sistem penjadwalan pemesanan elektronik, gitu. Kemudian ada human resource. Jadi di sini ada namanya workforce planning system atau sistem perencanaan tenaga kerja, karir karyawan, kemudian tunjangan tunjangan keluarga, kemudian tunjangan kesehatan nih dikelola yang namanya di workforce planning system. Kemudian di teknologi ada namanya computer aided design system. Jadi sistem yang mendesain bahwa segala sesuatu itu bisa terkomputerisasi, begitu. Kemudian ada Postman. Postman ini adalah computerized ordering system, adalah sistem pengadaan yang terkomputerisasi. Nah, dari proses ini teman-teman, dari baik aktivitas primer maupun aktivitas support, aktivitas pendukung, ini membentuk rantai nilai perusahaan. Nah, maka dengan sistem informasi ini sumber pengadaan, sistem sumber pengadaan ini nanti diharapkan bisa tersentuh sampai ke customer itu menggunakan sistem informasi, gitu. Nah, selanjutnya ada model lagi, namanya adalah Web Value Chain Model. Apa itu Web Value Chain Model? Nah, Web Value Chain Model ini teman-teman bisa melihat dari gambar ini, ya. Dari gambar ini bahwa di dalam sebuah industri, ya,
di dalam sebuah industri ini terdapat sebuah sistem jaringan begitu. Ya, ini semacam ada hubungan timbal baliknya begitu, yang dapat mensinkronkan rantai nilai mitra bisnis dalam suatu industri, ya, yang bisa direspon dengan cepat seiring perubahan penawaran dan permintaan. Kok bisa seperti itu? Coba kita lihat, amati gambarnya. Jadi di sini ada industri nih. Industri ini berkaitan dengan supplier. Oke ya. Ini nanti akan berbasis extranet maupun internet. Kemudian strategic alliance and partner firm, atau aliansi strategis dari partner-partner perusahaan. Kemudian di sini ada customer, ya, ada pelanggan. Kemudian di sini ada supplier. Nah, perusahaan ini akan berkaitan dengan berbagai stakeholder ini. Ya, ini nanti akan dihubungkan dengan yang namanya web, ya, web values. Jadi mereka customer bisa butuh dengan perusahaan bisa langsung ke webnya. Begitu pula partnernya juga bisa langsung ke web perusahaan itu. Kemudian supplier juga bisa ke web itu. Kemudian siapa saja bisa berhubungan dengan perusahaan yang namanya dengan web. Nah, maka model web valuation ini juga menjadi tren hari ini. Jadi ketika pemesanan berbasis web, ketika lelang harga supplier juga berbasis web dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ya ada namanya, ini yang terakhir ya, namanya ekosistem strategic model. Apa itu ekosistem strategic model? Nah, teman-teman bisa melihat gambar ini bahwa di sini ada berbagai industri yang masuk dalam sebuah lingkungan gitu ya. Jadi ada industri 1, industri 2, industri 3, dan industri 4. Ini berada di dalam sebuah lingkaran. Artinya apa? Ini ada sebuah ekosistem dalam sebuah industri. Ya. Ekosistem dalam sebuah industri di mana industri 1, 2, 3, 4 ini bukan saling menyaingi tapi justru akan saling mendukung. Ya, ekosistem strategic model itu seperti itu. Jadi di era perusahaan digital itu membutuhkan pandangan yang lebih dinamis ya, tentang batas-batas antara industri, perusahaan, pelanggan, pemasok, ya, pesaing. Ya. Maka malah justru seperti ini ya, ada pendatang baru, kemudian ada produk dan layanan substitusi, ada customer, ada supplier. Ini membentuk yang namanya sebuah ekosistem, di mana ekosistem ini malah justru memungkinkan jaringan interaksi yang bisa dilakukan antar oleh perusahaan. Nah, maka ekosistem bisnis ini menjadi sesuatu yang harusnya, meskipun ini menjadi tantangan, tapi harus menjadi sebuah keuntungan. Bagaimana setiap perusahaan bisa menangkap peluang dari 4 kekuatan ini, dari pemasar baru, dari barang substitusi, dari customer maupun supplier. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak materi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.